Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wonten ngarasanipun para pundhen, para sesepuh sepuh ingkang satuhu dhateng bekten marambah dumateng sagung para lenggah kakung Sumawana putri ingkang kinurmatan nyadong duka ingkang sakelung kathah oleh kula Cumantaka matur wonten ngarsa sengandika sami injih nuhani dawuh pengurus masjid napa Watul Islam ya. Alhamdulillah. Batos wonten ing enjang menika kawula kadhuwun matur wonten ing majelis ingkang minulya menika. Nanging saderengipun bile menika semacam disclaimer ya. Saya bukan kiai, meskipun saya punya pondok pesantren. Saya juga bukan gus, karena saya bukan keturunan kiai. Hanya kebetulan bapak saya punya musola, simbah saya punya musola, buyut saya juga punya musola. Hanya itu saja. Nah, lalu saya juga bukan ustadz mungkin ya, selain saya sekedar sebagai guru. Jadi saya mengajar ya Senin, Selasa, Rabu, Jumat ya, tapi mengajar di pondoknya sendiri gitu. Jadi, ya materinya terutama kalau saya Quran ya, itu materi yang ya, karena jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3 Ajeng menawi hari Jumat itu kegiatan bersama seluruh santri. Karena sekarang kan ustadz itu sudah punya pengertian tertentu ya, ustadz itu. Jadi bukan sekedar guru. Kalau saya sekedar guru, jadi makanya kalau saya ceramah itu ya tidak berbeda dengan mengajar. Modelnya itu ya sama dengan ketika mengajar itu. Karena sekali lagi memang bukan ustadz gitu ya. Ya ini saya kira sekadar disclaimer saja gitu. Nah oleh karena itu ya saya pikir kalau seandainya nanti dalam atur saya Bapak Ibu menjumpai ada sesuatu yang salah ya, saya kira ya langsung saja nanti Bapak Ibu membetulkan kalau diketahui itu adalah sesuatu yang salah. Mungkin juga berbeda dengan pengajian-pengajian umum lainnya. Biasanya pengajian itu harus mendengarkan begitu khusyuk ya. Kalau saya justru sebaliknya, Bapak Ibu yang ngasto HP, yang kebetulan di HP-nya itu ada Qurannya, itu boleh dibuka. Jadi nanti bisa saling koreksi kalau memang ada kesalahan. Baik ibu-ibu, bapak, anak-anakku, cucu-cucu yang saya cintai, yang kami hormati, saya ingin menyampaikan satu uraian yang mungkin sederhana, berangkat dari satu pertanyaan. Kebetulan kita sekarang ini kan masih berada di bulan Rabiul Awal, ya, dimana di dalam bulan itu junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 500. Anak-anak ingat ya tahun berapa? 570 atau 571 Masehi. Nah itu pertanyaannya adalah jadi saya berangkat dari pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa harus Muhammad yang menjadi nabi? Itu aja pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari jawabannya mulai sekarang gitu. Tapi saya akan memberikan
menyampaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan atau jawaban atas pertanyaan itu. Saya berangkat dari ayat 124 surat Al-Baqarah. Ini saya kira cukup populer sih ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu kalimatin fatamahun qala inni ja'iluka linnas qala wa min dzurriyyati qala la yanalu abdi dzalimi. Itu Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim untuk diangkat menjadi pemimpin umat manusia, ya, karena Nabi Ibrahim berhasil menyelesaikan berbagai ujian yang diberikan oleh Allah. Ya, qala inni ja'iluka linnas, jadi pemimpin umat manusia itu Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim ngenyang gitu ya, dalam bahasa Jawanya itu menawar atas janji Allah itu. Qala wa min dzurriyyati, beliau berkata, dan juga kepada anak keturunanku. Ini mohon maaf, ini kira-kira kalau ini terjadi pada zaman sekarang ini, kira-kira disebut sebagai politik dinasti apa enggak itu? Karena itu ya, padahal kalau dalam Islam ini, maaf kalau kita lihat sejarahnya ya, itu syarat sekali dengan politik dinasti itu. Ya, coba aja kita lihat misalnya Nabi Musa itu mohon kepada Allah supaya saudaranya sudah diangkat sebagai nabi. Harun itu sedulur itu, dan itu dipenuhi oleh Allah. Nabi Daud juga sebagai pengganti Sulaiman itu anaknya, ya kan? Lalu dalam Islam misalnya sahabat Rasulullah, ini sejarah ini untuk anak-anak itu pasti hafal. Sejarah Islam ya, setelah Rasulullah siapa yang menggantikan sebagai khalifah Nabi? Ada yang ingat? Abu Bakar. Yes, Sayyidina Abu Bakar. Siapa Abu Bakar itu? Mertuanya. Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah. Setelah Abu Bakar, Sayyidina Umar. Umar itu siapa? Mertuanya juga. Siti Hafsah, ya, itu diambil istri oleh Rasulullah. Setelah Umar siapa? Utsman. Utsman itu menantu. Jadi kalau Pak Jokowi Bobi Nasution itu kira-kira ya. Itu. Setelah Utsman siapa? Ali. Ali itu menantu dan sepupu. Oh, ini sangat dinasti ya, sangat dinasti. Ini belum kalau kita bicara tentang ada Muawiyah, ada Abbasiyah dan seterusnya itu semuanya adalah dinasti politik, dinastinya kental sekali. Untung zaman dulu, jadi tidak lalu menimbulkan kebencian, tapi juga sama sebetulnya. Kalau kita lihat coba berakhirnya dinasti Abbasiyah, Muawiyah, itu kan dihancurkan sama sekali oleh Abbasiyah. Padahal itu sedulur itu, dihabisi sama sekali sampai ya, anak keturunannya itu habis. Kemudian tahun 750 ya, itu Muawiyah habis sama sekali. Untung ada yang berhasil melarikan diri yang kemudian membangun ya dinasti baru di Eropa, di Andalusia. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, kita tinggalkan soal politik dinasti. Ini kan soal kepentingan sebetulnya ya. Namanya politik itu ya pasti sesungguhnya itu berhubungan dengan kepentingan yang sangat duniawi sebetulnya, sangat duniawi. Dan kita insya Allah itu jauh dari soal ini. Jadi sekali lagi, Kanjeng Nabi Ibrahim itu juga memohon kepada Allah supaya anak keturunannya juga menjadi pemimpin bagi umat manusia. Nah, dan itu dipenuhi oleh Allah, dituruti oleh Allah. Nah, ibu-ibu apa berbicara tentang keturunan Nabi Ibrahim itu tidak bisa tidak, karena Ibrahim itu hanya punya 2 anak. Berarti ya anak keturunannya ya pasti melalui saluran 2 anak ini. Yang lahir lebih dulu adalah Ismail namanya, meskipun dari istri yang kedua, ya, itu Siti Hajar. Nah, lahir belakangan Ishak namanya dari istri yang pertama. Nah, Ismail ini nanti yang menurunkan bangsa Arab. Jadi Ismail itu kakek moyangnya bagi bangsa Arab. Nah, oleh karena itu bangsa Arab juga kadang-kadang disebut sebagai Bani Ismail, ya, itu. Lalu Ishak itu punya anak namanya Yakub. Ya, Yakub itu
punya nama lain, dan ini nama pemberian Allah ya, bukan nama karpe dewe, bukan. Israel atau Israel. Jadi Israel itu nama lain dari Yakub. Nah, keturunan Nabi Yakub ini disebut sebagai Bani Israel. Itu ya, gitu. Kan Yakub punya 12 anak, salah satunya Yusuf. Ya, ini yang ceritanya saya kira menarik sekali di dalam Quran itu diceritakan ya. Itu. Nah, sejauh itu ibu-ibu bapak, ini yang saya kira penting untuk kita ketahui. Kepercayaan sebagai pemimpin umat manusia itu diberikan kepada Bani Israel. Ya. Katakanlah kalau kita hitung mulai dari Musa saja, ya. Musa itu nabi besar pertama bagi bangsa Israel. Ini 1300 tahun sebelum Masehi. Nabi Musa ini. Nabi Musa lah yang mengajak bangsa Israel yang ketika itu hidup sebagai budak di Mesir zaman Fir'aun. Ya. Lalu oleh Musa diajak pulang, itu pulang kemana? Ya pulang ke Palestina, ke wilayah Palestina itu. Setelah menyeberangi Laut Merah. Nah, ini kan kisahnya menarik, biasanya ini dongeng untuk anak-anak, tapi itu penting sekali untuk kita ketahui. Ya. Nah, kalau kita baca di surat Al-Maidah ayat 21 itu, Nabi Musa kan mengatakan, ya qaumul ardhal muqaddasatan lati kataballahu lakum. Nabi Musa mengatakan kepada orang-orang Israel, Bani Israel itu, masuklah ke tanah suci yang ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Jadi Nabi Musa mengajak bangsa Israel memasuki daerah Palestina itu bukan karpe dewe, itu atas petunjuk Allah. Makanya kalau kemudian sekarang ini ada banyak orang, mungkin termasuk kita-kita ini, karena kebenciannya kepada Israel itu, bahwa Israel itu di bumi hanguskan saja, dihabisi semua. Ya nggak bisa. Ini ketetapan Allah gitu loh. Ya, bahwa mereka itu bangsa yang ngeyel, ya nanti kita lihat ya bagaimana kisahnya meskipun secara sekilas. Ya. Memang kalau kita baca lanjutannya dari ayat 21 surat Al-Maidah itu, memang mereka itu ngeyel, disuruh masuk ke wilayah itu nggak mau. Nah, karena nggak mau kan mereka lalu dihukum hidup mengembara di Sinai itu, padahal itu padang yang sangat luas dan boleh dibilang itu lebih dari 80% itu pasir gitu ya. Jadi yang ada tumbuh-tumbuhan itu sedikit sekali. Mereka dihukum karena tidak mau masuk tadi. Ini di ayat yang ke-26. Silahkan nanti dicek Bapak Ibu. Mereka dihukum mengembara di situ selama 40 tahun. Nabi Musa wafat pada masa itu. Nah, kemudian Nabi Musa digantikan oleh putra beliau yang bernama Yosua. Yosua ini juga seorang nabi, meskipun tidak disebutkan dalam Quran. Kan memang Quran mengatakan paling tidak 2 kali dalam Quran kan. Misalnya ayat 1 surat 4 ayat 164 mengatakan tidak semua nabi diceritakan dalam Quran. Surat 4078 juga mengatakan hal yang sama. Ada nabi yang diceritakan dalam Quran, ada nabi yang tidak diceritakan dalam Quran. Dan yang tidak diceritakan itu jauh lebih banyak ketimbang yang diceritakan dalam Quran. Coba kalau semua nabi diceritakan dalam Quran, Qurannya nanti setebal apa gitu kan? Setebal apa? Itu yang penting-penting saja, yang itu lalu menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi apa ya, rujukan lah gitu ya, menjadi contoh teladan bagi kita saja yang disebutkan kisah nabi-nabi itu, yang ada 25 nabi ya yang kita kenal itu. Nah, lalu baru kemudian pada waktunya melalui Sungai Yordan itu, secara harus menyeberangi Sungai Yordan, mereka lalu bisa memasuki wilayah Israel itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita baca di banyak ayat di dalam Quran, bangsa Israel itu sesungguhnya adalah bangsa yang sangat dicintai oleh Allah. Ya. Dengan kalimat yang sama, Quran menyatakan, ya Bani Israil kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Coba. Ini pernyataan yang habis-habisan. Ya. Habis-habisan. Karena ayat itu wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya aku Allah memberikan keutamaan kepada kamu, memberikan keistimewaan kepada kamu
lebih dari bangsa manapun di dunia. Ayat 47 dan ayat 122 di surat Al-Baqarah. Kalimatnya sama persis. Bahkan kalau kita baca ayat 20 surat Al-Maidah, ini lebih dahsyat lagi. Ini kalimatnya Nabi Musa yang diabadikan oleh Quran. Ya qaumi dzkurullaha ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam ya'ti ahadam minal alamin. Bu kalian itu sadar, bu kalian itu ingat betapa nikmat Allah kepada kalian itu. Apa yang disebutkan di sini, dibangkitkan banyak nabi. Di kalangan Bani Israel kan memang nabinya banyak sekali. Dari mulai Nabi Musa itu bukan hanya puluhan deh, berpuluh-puluh. Yang disebutkan dalam Quran saja dari 25 nabi itu sekurang-kurangnya ada 12 atau 13. Itu nabi Bani Israel. Ya, jadi memang banyak nabi-nabi secara beruntun gitu, secara beruntun disebutkan. Nah, bukan hanya nabi-nabi yang dibangkitkan di kalangan mereka, tetapi juga dijadikan raja. Banyak yang jadi raja di antara bangsa Israel itu. Ya misalnya saja yang kita tahu ya, Nabi Daud, dia seorang nabi sekaligus seorang raja. Sulaiman juga begitu, dia seorang nabi juga seorang raja. Yang lain juga banyak. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin, dan memberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada bangsa manapun di dunia. Coba. Ini pernyataan Gusti Allah ya. Pernyataan Gusti Allah. Apakah bangsa Israel diberi kecerdasan di atas rata-rata bangsa lain? Mungkin saja, karena faktanya begitu. Faktanya begitu. Ini mohon maaf, ini sekedar contoh. Kalau kita mengenal koperasi ya, yang dikatakan sebagai soko guru ekonomi nasional ya, soko guru itu jiplak Israel, ibu bapak, jiplak Yahudi. Ya, ketika mereka hidup dalam pengembaraan itu kan harus ada keberpihakan gitu. Jadi kalau ada orang Yahudi atau Israel itu jualan gitu, orang Israel lainnya pasti belinya ke situ, nggak mungkin beli ke tempat lain meskipun mungkin harganya sama atau bahkan lebih mahal. Itu namanya keberpihakan. Ini adalah salah satu program It's Me. Ya, saya dengar karena waktu itu ada penjelasan di masjid kami begitu. It's Me itu tahun 90-an ya, munculnya It's Me itu, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Itu salah satu programnya untuk membangkitkan ekonomi umat gitu. Tapi apa yang terjadi? Gagal ya. Padahal waktu itu belum ada Indomaret, Alfamaret belum ada waktu itu, tapi ya kok nggak berhasil gitu. Heran, nggak tahu kenapa itu. Lah setelah itu lalu salah satu ketua ISMI, tokoh ISMI yang sangat terkenal jadi menteri koperasi yang namanya Adi Sasono, itu juga membuat jaringan koperasi secara nasional. Itu hanya bertahan 4 tahun, tewas. Aneh ya, nggak tahulah apa yang sesungguhnya terjadi, tapi ini faktanya begitu ya. Contoh lagi misalnya begini, dugaan saya bangsa Gojek, bangsa Grab itu juga nurun gitu ya, nyontoh Israel. Jadi kalau di sana kebetulan ada seorang teman yang pernah tinggal di Israel itu selama 4 bulan, itu memang dia ingin mempelajari sistem koperasi karena katanya di Israel itu yang namanya koperasi itu memang sudah menjadi bagian dari hidup sosial di mulai anak-anak itu memang mereka sudah akrab dengan model koperasi itu katanya. Kalau misalnya seperti sini di komplek perumahannya, kan tidak semua orang butuh mobil setiap hari untuk misalnya untuk bepergian. Nah, kenapa harus semua orang punya mobil? Padahal kalau punya mobil itu ya sudah biayanya harus punya garasi dan lain sebagainya. Kalau nggak punya garasi itu ganggu tetangganya. Kalau di sana itu konon nggak begitu. Ya ada mobil yang itu milik koperasi, gitu. Jadi kalau orang butuh bepergian keluarga misalnya, ya sudah ngambil saja pinjam koperasi, nanti ya bayar di koperasi. Bukan hanya mobil, juga yang lain-lain, misalnya pakaian pengantin itu dia bilang
Ya nggak perlu setiap pengantin itu bikin pakaian sendiri, ya, koperasi yang punya gitu. Sehingga di situ ya kehidupan koperasi itu ya. Kalau terkait transportasi barangkali memang di sana sistem transportasi massa itu mungkin bagus ya, tidak seperti di sini. Di sini misalnya mau naik angkutan umum, waduh jalan kakinya keringet lah gimana itu. Kalau di sana mungkin nggak begitu, sistem pengaturan ininya nggak seperti di kita mungkin ya, sehingga orang ke bekerja kan nggak perlu pak mobil ya. Nah itu bedanya kita. Baiklah ibu-ibu bapak, kita kembali lagi. Jadi bangsa Israel itu bangsa yang sesungguhnya dicintai oleh Allah. Cuma masalahnya, ini yang bikin masalah mereka gitu. Mereka ada kecenderungan untuk musyrik, ya, untuk berbuat kafir. Begini, kalau kita baca Quran, ya, misalnya surat 21, bahasa itu, ya, surat apa itu? Adik-adik ngerti ya? Al-Anbiya, ya. Surat 21 ayat 25. Di sana dinyatakan bahwa semua nabi itu mengajarkan tauhid. Illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ya. Karena al-anbiya itu nabi-nabi, jadi itu yang dimaksud adalah ya para nabi. Semua nabi itu mengajarkan tauhid. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, Allah maksudnya. Lah kalau di kita lalu la ilaha illallah. Kan begitu. Tetapi kalau bacaan kita ini kita lanjutkan di ayat 26, di situ dinyatakan wa qalut takhadar rahmanu walada. Coba. Gimana itu? Ya. Dan mereka berkata, zat yang maha pemurah, Allah subhanahu wa ta'ala memungut anak, memungut putra. Nah ini berarti kan sudah menyimpang dari tauhid. Sudah menyimpang dari tauhid. Masalah berikutnya adalah itu lebih mengerikan lagi. Coba kalau ayat 26 ini lalu kita pindahkan ke ayat 22 surat Maryam, surat 19. Kalimatnya persis sama. Ya, ayat 88 surat Maryam di sana dinyatakan wa qalut takhadar rahmanu walada. Dan mereka berkata zat yang maha pemurah, Allah subhanahu wa ta'ala memungut putra. Nah, kalau kita lanjutkan bacaan kita di ayat yang ke-89, di situ dinyatakan laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh. Jadi kata laqad itu ya, itu bukan hanya sungguh itu, tapi sungguh. Jadi sangat ditekankan. Sungguh kamu mengucapkan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang memuakkan. Jadi kepercayaan Tuhan memungut putra ini adalah sesuatu yang mengerikan. Karena apa yang terjadi? Kita baca di ayat berikutnya. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Coba gimana terjemahannya itu? Langit hampir pecah dan bumi membelah, gunung runtuh berkeping-keping. Andau lirrahmani walada, ayat 91-nya. Karena mereka mengakukan seorang anak kepada zat yang maha pemurah. Jadi ini pernyataan Quran. Langit hampir pecah dan bumi membelah, gunung runtuh berkeping-keping. Karena mereka mengakukan seorang anak laki-laki kepada zat yang maha pemurah. Ini bahasa Quran. Bagaimana bahasa kita, bahasa dalang gitu, bahasa dalang gitu. Mas Pati ini bisa dalang gitu. Bumi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon,
Ergi jange ngaris risang mawe kandung sabarang katuru kiri moyak mayek gunung moyak mayek kiri itu gunung moyak mayek ini kan berarti terjadi kerusakan dunia yang luar biasa gara-gara kepercayaan, keyakinan Tuhan memungut putra. Nah, kepercayaan Tuhan memungut putra itu apakah ajaran Nabi mereka? Tidak, bukan. Kalau kita baca surat Taubah ayat 30, Al-Baro'ah atau At-Taubah, itu punya dua nama. Gitu. Ayat 30, di sana dinyatakan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, wa qalatin nasarul masih ibnullah. Dan orang Yahudi bilang Uzair anak Allah, dan orang Kristen bilang Al-Masih Isa itu anak Allah. Ayat itu kalimatnya dilanjutkan, zalika qauluhum bi afwahihim, itu hanyalah ucapan dengan mulut mereka. Artinya apa? Bukan ajaran yang mereka terima dari Nabi, bukan. Makanya kalimatnya masih dilanjutkannya lagi, yudohiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka hanyalah meniru-niru ucapan kaum kafir sebelum mereka. Jadi kepercayaan Tuhan punya anak itu diambil dari ajaran kaum kafir, bukan ajaran Nabi. Apakah yang seperti ini akan dibiarkan terus? Ya tentu saja tidak. Maka kepercayaan Gusti Allah, ya kan, menjadikan bangsa Israel itu menjadi pemimpin dunia yang pusat rohaninya di Baitul Maqdis, atau belakangan hari disebut sebagai Masjidil Aqsa, ini harus diambil alih. Harus diambil alih itu. Karena semakin menghancurkan dunia kalau dibiarkan seperti itu. Maka ibu-ibu bapak, kalau kita baca misalnya di Al-Baqarah itu mulai mungkin ayatnya 143 dan seterusnya itu rangkaian ayat yang mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memindahkan arah kiblat orang melakukan sholat itu dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ke Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah. Ini terjadi pada bulan ke-16 Hijriah. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah tindak ke sana itu nanti akan biasanya kan kita kunjungan ke masjid Qiblatain, Qiblatain itu masjid yang dua kiblat. Karena di tempat itulah Rasulullah itu memutar arah kiblatnya ketika sholat, dari semula ke Baitul Maqdis, kemudian balik kanan ke Ka'bah Al-Mukarramah. Makanya kalau kita baca di ayat yang ke 144 misalnya, ini yang saya kira penting sekali, ada penekanan yang menarik di situ. Qad naro taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Lalu bagian tengah ayat itu ini penting. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annal haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Jadi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah Al-Mukarramah itu, yang ini sesungguhnya berpindahnya pusat rohani dunia dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi isyaratnya adalah dengan perpindahan kiblat itu tadi. Yang semula pusat rohani dunia itu ada di Baitul Maqdis, Yerusalem, lalu dipindahkan ke Ka'bah di kota Makkah. Perpindahan ini, ibu-ibu dan bapak-bapak,
orang-orang yang diberi kitab, siapa yang diberi kitab itu? Ahlul kitab itu siapa? Tidak lain sekurang-kurangnya adalah Yahudi dan Kristen. Itu. Mereka itu ngerti bahwa ini adalah suatu kebenaran, gitu. Ya, bahwa kepercayaan Allah untuk menjadikan pemimpin dunia itu diambil alih, ya, itu mereka ngerti. Itu. Loh, ngertinya dari mana? Karena di dalam kitab suci mereka menyatakan itu. Ya, nanti kalau ada kesempatan Bapak Ibu misalnya sempat baca Alkitab, ya, Alkitab atau Injil Perjanjian Baru misalnya. Di sana bisa kita baca misalnya di Injil Matius pasal 21. Di sana ada pernyataan gini. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru adanya. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Karena kan Allah ketika itu sebagai pusat kerohanian, orang menyembah menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis. Orang mengagungkan asma Allah di situ. Tapi itu diambil. Ini kata Yesus, ya. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada satu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Bahkan kemudian ada keterangan di ayat itu. Barang siapa jatuh di atas batu itu akan hancur. Barang siapa tertimpa batu itu akan remuk. Artinya apa? Setelah pusat kerohanian itu dipindahkan ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Karena kalau orang melakukan perlawanan terhadap itu, maka dia akan hancur atau dihancurkan. Dan faktanya begitu, ya, faktanya begitu. Ya, dalam sejarah kita lihat berulang kali kaum Quraisy itu untuk menghancurkan Islam, tidak pernah berhasil. Ini adalah fakta. Nah, bahkan ibu-ibu, bapak, kalau kita baca ayat berikutnya lagi, tadi 144 ini kita lewati 145, kita baca di 146-nya. Di sana ada pernyataan yang sangat menarik. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Sebenarnya orang-orang ahli kitab, siapa yang ditunjuk oleh Allah untuk menggantikan peran mereka sebagai pemimpin dunia, itu mereka kenal. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal dia, Muhammad, seperti mengenal anak mereka. Itu pernyataan Quran begitu. Tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Tetapi sebagian mereka menyembunyikan kebenaran. Sekali lagi, ini kata Quran loh ya, bukan kata saya loh. Silahkan, makanya saya matur tadi yang ngasih HP ada Quran yang monggo nanti dicek nih, barangkali kan saya bisa saja salah. Nah, itu jadi makanya ibu-ibu bapak, kalau kita baca Al-Maidah ayat 15, ya ini supaya cepat saja. Di situ dinyatakan bahwa Allah itu mengutus utusannya, kan, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasulun bil bayyinati katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Allah mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW itu, untuk memberi penjelasan terhadap banyak hal yang disembunyikan tentang ajaran kita dan mengabaikan banyak lagi. Itu. Jadi ajaran kitab para nabi itu
banyak yang disembunyikan, tidak diekspos, tidak diberitahukan kepada jamaahnya, dan sebagian diabaikan. Ya, maka sekali lagi ya sudah semestinya kemudian ini diambil alih, diberikan oleh itu. Dan ini ibu-ibu bapak, ini sesuai sekali dengan doa Nabi Ibrahim. Tadi di awal saya matur ayat 124 surah Al-Baqarah. Ini kan juga cerita tentang itu. Nanti kalau sampai di ayat 127, di sana kan bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Ismail itu memperbaiki Ka'bah. Ya. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti dan seterusnya. Itu. Lalu ayat 128 berdoa tentang dua hal. Supaya mereka berdua, Ibrahim dan Ismail, itu menjadi hamba Allah yang berserah diri, menjadi muslim. Lalu dan juga keturunannya. Itu. Lalu ayat 129 itu berdoa supaya di antara keturunan beliau lewat Ismail itu dibangkitkan seorang nabi. Rabbana wa'ba'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab dan seterusnya. Yang tugasnya tidak ada 4, mengajarkan kitab, kebijaksanaan, mensucikan dan lain sebagainya. Ini nanti terpenuhi dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Padahal doa itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, Ibrahim itu 2000 tahun sebelum Masehi. Baru kemudian terpenuhi pada diangkatnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah pada tahun 610 Masehi atau 611, kira-kira begitu ya. Nah, jadi seorang nabi besar saja, Abul Anbiya. Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu doanya 2600 tahun baru dikabulkan. Lah kita ya berdoa pagi kok minta siang dikabulkan. Lalu gimana itu? Seorang nabi besar saja. Ya, tapi ini kan persoalan besar ya, persoalan besar lah. Kalau kita kan doa itu ya persoalan ya terlalu besar lah. Dan jadi itulah alasan kenapa ibu-ibu bapak yang kami hormati lalu dipindahkannya sebagai pemimpin dunia tadi dari Bani Israel itu ya, kalau dihitung dari Musa kan 1300 tahun sebelum Masehi sampai dengan katakanlah Nabi Isa permulaan Masehi, berarti kan selama 1300 tahun Israel diberi amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin dunia. Tapi ya itu tidak, rupa-rupanya tidak amanah gitu lah. Makanya ya bukan hanya satu ayat yang tadi saya sebutkan, di tempat lain juga di Injil itu, misalnya ada di Injil Lukas, ada di itu menarik pernyataannya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya, tetapi kamu tidak mau. Maka lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Coba. Satu-satunya manusia yang datangnya itu dengan nama Tuhan itu hanya Nabi Muhammad. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan dikau. Ini wahyu pertama. Ya. Satu-satunya manusia yang paling banyak diberkati itu juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau orang Islam itu katakanlah minimal 5 kali sehari sholat itu berarti mendoakan keberkahan bagi Nabi Muhammad itu sudah 5 kali. Kalau jumlah umat Islam sedunia ini 1,8 miliar, itu kali 5 sudah berapa? Itu kalau sholat gitu ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan ya lebih dari itulah, bukan hanya 5 kali. Jadi ini
Mohon maaf ibu-ibu, bapak, mungkin ini pertama kalinya bapak-bapak, ibu-ibu mendengar pengajian kok bikin mumet gitu ya, bikin pusing. Nah, biasanya pengajian itu kan menghibur, 1 huruf 10 kebaikan. Kalau 100 huruf berapa? Sudah 1000 kebaikan. Tiap hari kita baca 10 ayat aja sudah lebih dari 100 huruf. 1000 sehari, 1000 kebaikan, 1000 apa? Sudah nanti jaminan surga. Itu kan menyenangkan. Loh, ini kok malah bikin pusing ini ngaji opo. Tapi ibu bapak, saya jamin bahwa saya tidak keluar dari relnya Quran. Apa yang kami sampaikan itu bukan pendapat ulama, bukan pendapat kiai, tapi ini pendapat Quran. Dan itulah makanya ya saya selalu minta itu, silahkan dicek Qurannya begitu. Baik ibu bapak, itu yang pertama. Jadi alasan pertama itu tadi ya, mereka mengingkari ajaran para nabi dari tauhid tadi lalu menjadi musyrik itu. Makanya apa ya, Nabi Isa sendiri itu yang kan gregetan juga itu, melihat fakta itu gregetan itu. Kalau kita baca misalnya di surat Al-Maidah ayat 72 itu pernyataan Nabi Musanya rotok kenceng itu, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam wa qala al masih ya bani Israil inni rasulullah ilaikum innahu may yusyrik billah coba faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa musyrik kepada Allah diharamkan masuk surga. Ini pernyataan Nabi Musa diabadikan oleh Quran loh ya, di ayat 72 surat Al-Maidah. Dan tempatnya adalah neraka gitu. Tetapi yang namanya juga orang ngayal ya, kok bisa-bisanya mereka itu mengklaim hanya mereka yang bisa masuk surga. Itu saking dableknya itu. Kalau kita baca ayat 111 surat Al-Baqarah ya, wa qalu la tadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Yahudi dan Kristen. Itu klaim mereka. Silakan baca 111 surat Al-Baqarah. Tetapi pernyataan itu, klaim itu langsung dibantah oleh Gusti Allah. Gimana bantahnya? Tilka amaniyuhum, itu hanyalah lamunan mereka. Oh jeneng wong lamun ya sak karepe gitu aja. Rumangsane gitu. Rumangsane. Tapi kalau di Quran jelas ya. Surga itu jelas itu. Di ayat berikutnya itu memberitahu kepada kita. Wala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Inilah surga. Syaratnya 2. Apa itu? Berserah diri sepenuhnya kepada Allah, berbuat baik kepada sesama. Bapak-bapak, ibu-ibu dengan hati-hati. Syarat masuk surga itu berbuat baik kepada sesama. Gitu. Ya sedulur, ya tetangga, ya teman, ya harus selalu berusaha untuk berbuat baik. Karena ini syarat yang ditentukan oleh Allah. Lalu yang kedua, ini mohon maaf ini singkat saja. Karena kebetulan saya ada secara tidak sengaja ada Kang Senan. Kalau kita, ini sebetulnya ada relevansinya dengan, ada hubungannya dengan yang tadi itu, surat Al-Maidah ayat 20, tapi ini di ayat yang ke-70. Ya. Di sana dinyatakan, laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula. Ulama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Ini. Fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Bahwa Allah itu saking cintanya kepada bangsa Israel, dibangkitkan banyak nabi. Rusul itu nabi-nabi, bukan hanya 1-2, jamak. Tetapi kalau seorang nabi itu yang diutus kepada mereka itu tidak sesuai dengan selera mereka, akhir ayat itu menyatakan fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Sebagian mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Coba nabi kok dibunuh, dengan sudah kebangetan itu ya. Konon Zakaria dan putranya
Yahya itu dua dari sekian nabi yang dibunuh oleh bangsa Israel. Banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka itu karena tidak sesuai dengan selera mereka itu. Nah itu ya sudah kebablasan lah. Utusan Allah kok dibunuh. Tapi ya sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, Rasulullah Muhammad SAW itu upaya untuk membunuh beliau itu berapa kali? Berulang kali. Hanya tidak berhasil saja. Masalahnya karena tidak berhasil. Nah, orang Israel itu berhasil. Beberapa nabi itu mereka. Nah, sudah barang tentu ibu-ibu dan bapak, inilah yang kemudian menimbulkan bencana. Wa hasibu alla takuna fitnah di ayat berikutnya itu. Mereka mengira itu tidak menimbulkan bencana. Apa bencana yang menimpa bangsa Israel? Oh, ini sejarahnya panjang sekali. Kalau misalnya ini sekelumit saja misalnya, kita baca di surat Bani Israel atau Al-Isra, mulai dari ayat 4 saja misalnya. Di situ sudah ada itu. Sesuai dengan sunnatullah, ketentuan Allah, faqadaina ila Bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ard marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bangsa Israel itu berbuat rusak di bumi dan berlaku sombong dengan kesombongan yang besar. Nah, karena itu, ini kan disebutkan di ayat itu berbuat rusak 2 kali. Maka bencana yang menimpa bangsa Israel juga sekurang-kurangnya 2 kali. Kapan itu? Yang pertama tahun 588 sebelum Masehi. Mereka dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Ini sejarahnya begitu. Jadi ini hukuman Allah kepada mereka. Mereka dihancurkan sama sekali. Sebagian besar mereka dibunuh. Sisanya diangkut ke Babilonia, diperlakukan sebagai budak. Termasuk tempat suci yang dulu dibangun oleh Nabi Sulaiman 700 tahun sebelum Masehi, diratakan dengan tanah. Gitu. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu kan ya tidak mungkin Nebukadnezar itu berkuasa terus-menerus, digantikan oleh anaknya semakin lemah. Gitu. Nah, semakin lemah, kemudian tahun 539 direbut oleh Cyrus yang agung dari Persia. Yang sebelumnya dia sudah menguasai Media Persia dijadikan satu, kemudian untuk merebut Nebukadnezar tadi di Babilonia. Tahun 539. Nah, menarik ketika Cyrus itu digantikan oleh anaknya yang namanya Darius. Nah, ini seorang raja yang baik hati, yang bijaksana, mengizinkan orang-orang Israel yang dalam perbudakan di Babilonia itu untuk pulang kembali ke tanah air mereka. Ini oleh Darius. Dan diizinkan juga untuk membangun tempat suci yang sudah dihancurkan, yang dulu dibangun oleh Sulaiman itu. Tapi nanti dalam perjalanan waktu Persia itu juga lemah. Kemudian nanti diambil alih, dikalahkan oleh Alexander the Great dari Makedonia Yunani tahun 331 sebelum Masehi. Itu lalu masih dalam perjalanan waktu nanti tahun 168 sebelum Masehi diambil alih oleh Romawi. Nah, tahun 70 Masehi Romawi melakukan penghancuran untuk yang kedua kalinya Yerusalem, termasuk tempat suci yang dibangun kembali itu. Bukan hanya diratakan dengan tanah, bahkan bekas tempat suci itu digunakan untuk tempat pembuangan sampah. Mungkin kayak kita ini sekarang untuk buang sampah aja kan susah. Ya sudah, ini dipakai. Saking bencinya Romawi itu kepada Israel itu, masuk tempat suci kok dipakai untuk pembuangan sampah. Lah nanti Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk mengalahkan Persia tahun 642, ini yang kemudian membersihkan tempat itu dari sampah. 70 Masehi hancur sama sekali. Nah, lalu orang-orang Israel ini yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sampai dalam Quran dinyatakan sebagai
kirodatan khosiin. Apa itu? Kirdun itu ketek, munyuk, kera. Lalu kalau kirodatan kera betina. Jadi diibaratkan sebagai kera betina yang hina, karena mereka hidup di berbagai bangsa sebagai benalu. Tapi ya namanya bangsa Israel ya apa ya, kecintaan Tuhan itu ternyata ya tetap ada sisa-sisa di situ. Kecerdasan mereka ya misalnya dengan membangun tadi itu keberpihakan dan lain sebagainya, dan nyatanya berhasil. Negara Eropa yang paling maju duluan itu Inggris, kalau tidak salah ya, Inggris. Majunya di dua bidang, yaitu di bidang senjata dan keuangan. Dua-duanya ini otak Yahudi. Dua-duanya itu otaknya Yahudi. Jadi sesungguhnya yang menguasai negara Eropa itu aslinya Yahudi, termasuk Amerika Serikat. Ada 7 keluarga Yahudi yang paling berkuasa di Amerika Serikat. Siapapun calon presidennya, kalau tidak disetujui oleh 7 keluarga Yahudi, sampai kiamat nggak akan jadi presiden. Ya mungkin kalau Indonesia mungkin dikenal sebagai 9 naga itu gimana ya, mungkin ya itu. Tapi 7 keluarga Yahudi ini yang memegang kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka yang punya percetakan uang. Jadi di Amerika itu bukan negara yang punya percetakan uang, ini 7 keluarga ini. Coba gimana itu? Ya faktanya begitu. Jadi lalu perkembangan sampai sekarang, misalnya ada bank syariah, Islam itu nggak ngajarkan bank kok. Ya Islam tuh mana pernah ada ajaran tentang bank, nggak ada. Jadi itu ya niru-niru saja, lalu diberi label bank syariah, bank syariah, bank syariah. Itu ya hanya ikut-ikutan saja menurut saya. Jadi sekali lagi inilah yang saya kira alasan yang kenapa memang harus dipindahkan itu. Makanya ibu bapak, kalau kita baca surat Al-Jumu'ah ayat 2, di situ dinyatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini untuk Rasulullah Muhammad SAW. Jadi oleh karena itu, bahwa kita beriman kepada Muhammad sebagai utusan Allah, ya dalam perspektif ini ya memang sudah seharusnya, karena ini merupakan pilihan dari Allah. Gitu. Berbeda dengan saudara-saudara kita, tapi ya udah biarkan aja lah, biarkan aja. Tapi maaf, ini yang terakhir ini, kita harus hati-hati ibu dan bapak. Materi kajian seperti ini, Anda tahu sudah berapa tahun bapak tinggal di sini, berapa kali ini materi yang sesungguhnya sangat penting, ini nggak pernah diungkapkan. Ya kita lebih terhibur dengan itu tadi. 1 huruf 10 kebaikan, jadi ini kita sudah menumpuk-numpuk kebaikan, nanti sudah masuk surga. Tapi soal-soal penting ini ditinggalkan. Makanya coba kita selalu mendengar dulu kan, sebelum merdeka umat Islam di Indonesia itu 95%, ya kan? Tapi suatu kali ketika untuk kepentingan sekolah lah pada waktu itu, kita coba-coba ke Badan Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik gitu. Ternyata ini sekitar tahun 90-an, 88% umat Islam Indonesia. Di kanalnya NU 86, ini tahun belakangan. Terakhir ini mudah-mudahan salah, mudah-mudahan secara persentase ya, umat Islam Indonesia itu tinggal 82%. Memang secara jumlah meningkat karena ya jumlahnya banyak, masing-masing punya anak, diajari Islam, iya. Tapi secara persentase ini sungguh sangat mengkhawatirkan, karena agama-agama lain itu justru persentasenya naik, khususnya Kristen Katolik itu justru naik. Di negara-negara Islam saya kira kita punya informasi itu, ada kecenderungan bagi anak-anak muda itu tidak mau beragama, agnostikisme. Jadi mereka tetap mengakui Tuhan itu ada, tapi tidak mau beragama. Termasuk di negara Arab Saudi ada kecenderungan anak-anak muda itu nggak mau ribet dengan agama. Coba gimana? Ini kan sangat mengkhawatirkan. Ya barangkali salah satu sebabnya yaitu tadi, kita nggak mau ngaji kok mulai malah mumet nih, gitu ya. Tapi ini kan soal penting.
Gimana itu? Kalau soal penting tidak kita, ya, akhirnya kita jadi kaget-kaget tuh, kok jadinya begini sih? Sudah kadung gitu. Jadi kira-kira ada dua hal itu penyebabnya ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi karena mereka musyrik, karena kafir gitu. Lalu yang kedua karena yaitu mendurhaka kepada Tuhan, mengingkari Nabi itu kan berarti mendurhaka kepada Tuhan. Jadi ini yang akan melahirkan bencana. Saya kira sementara itu ibu-ibu dan bapak yang saya bisa matur, dan sekali lagi saya mohon maaf karena saya kansen di tempat lain, saya harus segera pamit. Kalau misalnya ada sesuatu yang ini menopo, ada komentar, ada ini silahkan nanti lewat Mas Pati biar sampai ke saya gitu. Jadi kan belum tentu yang saya sampaikan itu lalu benar, ya pasti tidak lah, pasti tidak. Saya matur, saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan apa itu, saya hanya guru agama, maka saya isi ya kayak model mulang. Kalau saya ngajar anak-anak santri saya juga begitu, buka Quran surat ini, buka surat ini, baca terjemahnya gimana, saya begitu supaya mereka ya orang yang kerumutok tapi oh iya, siapa tahu dari sekian ayat yang kita baca itu ada satu dua yang ingat nomornya, ingat suratnya, lalu suatu kali kita baca ulang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, pasti banyak kekurangan, pasti banyak kesalahan, dan alam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo Bapak Ibu, kalau deraken berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al dinana dinan nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa ruku'ana wa ruku'al mutawarrihin, wa sujudana sujudal mutadarrihin, wa dhunubana dhunubal mustaghfirin, wa a'malana a'malas sholihin, wa niyatana niyatal mukhlisin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.